Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Azhar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer bisa diartikan sebagai sebuah konsep perencanaan dan struktur operasi dasar yang ada di dalam sistem komputer. Namun istilah tersebut juga bisa berarti sekumpulan komponen perangkat keras, komponen yang saling terhubung agar sebuah perangkat komputer dapat bekerja sesuai fungsinya. Adapun juga menurut Barani Fahri dan kawan-kawan dalam buku Arsitektur dan Organisasi Komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan serta struktur pengoperasian dasar dari sebuah sistem komputer. Arsitektur juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Next, jenis-jenis arsitektur komputer. Ada 4 jenis arsitektur komputer dengan karakteristiknya masing-masing. Yang pertama ada SISD, yang bersingkatan dari Single Introduction Single Data. Di sini kita lihat ada definisinya. Yang kedua, SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Yang ketiga, MISD adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Dan yang terakhir, singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data, MIMD, memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Next. Di sini ada juga fungsi arsitektur komputer. Dari Skyline Direct, arsitektur komputer berfungsi sebagai perancangan awal komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Arsitektur komputer masih memiliki beberapa fungsi lainnya, yaitu yang pertama, perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Yang kedua, mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Yang ketiga, membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut. Next. Ada juga bagian arsitektur komputer, yaitu dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsinya melakukan hitungan aritmatika serta logika. Yang kedua, Control Unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Yang ketiga, Memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Setiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Dan yang terakhir, Input dan Output. Input dan output sering disebut juga I atau O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Next, saya akan menjelaskan tentang jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung atau satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi sehingga dapat saling berbagi data, aplikasi maupun berbagi perangkat keras komputer. Istilah jaringan komputer sendiri juga dapat diartikan sebagai kumpulan sejumlah terminal komunikasi yang terdiri dari 2 komputer atau lebih yang saling terhubung. Tujuannya dibangunnya jaringan komputer adalah agar informasi atau data yang dibawa pengirim atau disebut juga transmitter dapat sampai kepada penerima receiver dengan tepat dan akurat. Next. Di sini ada juga jenis jaringan komputer. Yang pertama, VAN, Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Silakan kalian baca saya terus karena yang kedua, LAN, Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya, penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Next.
Yang ketiga, CAN, Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Yang keempat, MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Yang kelima, WAN, Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM. Yang keenam, Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada VPN atau yang disebut juga Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Next, ke jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Berdasarkan bentuk fundamentalnya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Yang pertama, broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau disebutkan device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Yang kedua, point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Next, saya akan menjelaskan topologi jaringan komputer. Pada pembahasan kali ini saya akan menginformasikan tentang beberapa topologi jaringan. Yang pertama, ini termasuk digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. Yang pertama, bus. Yang kedua, ring atau cincin. Yang ketiga, star atau bintang. Yang keempat, tree atau pohon. Yang kelima, miss. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Sekarang telah banyak dikembangkannya berbagai macam perangkat jaringan komputer untuk membantu dan mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Berikut ini merupakan beberapa macam perangkat yang sering Anda jumpai dan Anda gunakan. Yang pertama, server. Yang kedua, NIC atau Network Interface Card. Yang ketiga, kabel jaringan. Yang keempat, hub dan switch. Yang kelima, router. Yang keenam, braid. Yang ketujuh, modem. Yang kesembilan, refader. Yang sembilan, wireless card. Dan di sini juga ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Yang kelima, membantu aktivitas manusia. Adapun juga di sini ada dampak negatif dari jaringan komputer. Yang pertama, biaya network. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Yang keempat, ancaman keamanan jaringan. Dari sekian saya menjelaskan, saya menyimpulkan dari jaringan komputer, yaitu yang pertama, jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Yang kedua, jenis dari jaringan komputer terdiri dari WAN, LAN, MAN, WAN, CAN, internet, dan VPN. Dan juga topologi yang digunakan antara lain, bus, ring, star, tree, dan miss. Manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia serta membantu dalam memproses penyampaian informasi dan komunikasi dengan lancar dan optimal. Selain Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan jaringan komputer, terdapat beberapa dampak negatif dari penggunaannya. Salah satunya, contoh nyata adalah praktik pencurian data hingga biaya perawatan yang terbilang tidak murah. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.